merubah kata menjadi kata Allah Ta'ala. Kamu mencuri kata Allah dari Islam. Sabar dulu, kita nggak bisa ngomong gitu kalau tidak punya kekuatan. Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Ustadz Ahmad Kainama, ya, Masya Allah. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallah. Masya Allah. Nah, ini Ustadz Kainama datang ke studio Geraha Mualaf Jakarta ini bukan dalam hal mau kongko-kongko doang nih. Insya Allah. Ya, tapi ada yang mau dibahas. Nah, insya Allah. Penting sekali, kita ya, khususnya buat umat Islam. Khususnya buat umat Islam. Ya, ini khusus buat umat Islam. Ya, kalau teman-teman atau saudara-saudara Kristen yang mau nonton silakan. Ya, nah, tapi mudah-mudahan nanti tidak ada salah paham. Ya. Ini yang mau kita luruskan ya, ya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi gini, topiknya adalah penggunaan kata Allah di dalam Bible. Ya. Gitu ya. Ya. Kita tahu bahwa yang menggunakan kata Allah di dalam Bible itu bukan cuma LAI, kan? Ya. Ya kan? Ada LAI, ada LBI. Ya. Bahkan udah lihat pernah lihat ini belum, Dad? Ada Bible baru, hiasan baru. Mana? Oh, ini. Udah pernah lihat ini belum, Dad? Oh, belum. Ini keluaran tahun? Baru ini. Baru. Al-Bata. Al-Bata, Yayasan Alkitab Bahasa Kita. Apalagi itu? Nah, ini juga sama, menggunakan kata Allah, ya. Oh. Jadi, ya kita sering membicarakan lah ya, Tat, ya. Nah, insya Allah. Saya dengan Ustadz Kainama, saya dengan Ustadz Menem Ali, bahkan dengan Pendeta Yakub Sulistyo, ya, dan juga dengan teman-teman yang lain. Nah, insya Allah. Memang ini merupakan sebuah kayak apa ya, jadi kayak polemik gitu ya. Bahkan nggak cuma di Indonesia aja, di Malaysia juga kan ya. Ya. Karena hanya Bible di Indonesia dan Malaysia, dan mungkin juga Brunei, atau nggak tahu Brunei boleh apa enggak, nggak tahu, yang menggunakan kata Allah dan kemudian menjadi polemik di dalam masyarakat. Ya. Karena kita tahu Indonesia mayoritas Muslim, ya. Malaysia mayoritas Muslim, apalagi Brunei. Kan? Nah, ini ada kitab suci yang menggunakan kata Allah, di mana kata Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah. Bahkan juga ada kalangan Kristen yang menganggap bahwa Allah itu adalah nama Tuhannya umat Islam. Ya. Ada yang begitu. Ya. Ya. Nah, jadi Ustadz Kainama nih, nah, ya. Ceritanya ini lagi jadi investigator nih. Ya, insya Allah. Ya, lagi menginvestigasi. Bukan dalam maksud apa-apa, tapi ya, bukan. Untuk meluruskan penggunaan kata Allah yang benar. Ya. Gitu ya, Tat, ya? Ya. Betul ya? Betul. Ini disclaimer nih ya. Disclaimer. Saya beberapa hari yang lalu menerima telepon dari Ustadz Kainama. Ya. Saya mau ikut dia, nggak boleh katanya. Ya. Karena gue sipit katanya. Nggak juga sih maksudnya. Sampai gue tulis di tisu tuh. Ini ada beberapa keterangan dari Ustadz Kainama. Nanti Ustadz Kainama yang jelasin ya. Ada beberapa nama dokumen dalam bahasa Belanda. Ya. Yang ternyata gitu lah ya. Ya. Nanti harus jelasin nih. Insya Allah. Ya. Macam-macam ini semuanya istilah-istilahnya dalam bahasa Belanda nih. Belum lagi yang ini. Ini dari beberapa kunjungan Ustadz Kainama ke beberapa gereja ya, Tat, ya. Gereja dan juga beberapa orang-orang yang dituakan dan dihormati. Nah, kalau gitu supaya nggak penasaran, langsung aja, Tat. Kita mulai, Tat. Tafadhol, Tat. Syukran katsiran, jazakallahu khairan, Kodondi. Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi wa man walah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Begini Kodondi. Ya. Ada satu saat di mana saya berada dalam posisi menjadi seorang yang ditanya oleh sekumpulan muslimin wal muslimah yang sangat saya hormati, dan mereka adalah para dosen dan juga para istilahnya ada yang dekan, ada yang duduk di rektorat, dan saya tidak bisa sebutkan nama kampusnya. Kumpulan para pengajar ini itu sebulan sekali atau sebulan 2 kali mengundang saya untuk
datang dan berbicara bukan tentang kristologi kok, tapi untuk timeline, timeline. Kalau orang yang historical tahu lah timeline ya. Lini waktu. Iya, lini waktu. Bikin timeline aja, bikin garis gitu. Nah dari situ tidak bisa dihindari. Ada yang menyangkut juga masalah sejarah keagamaan. Nggak bisa dihindari dong. Karena semuanya tercatat dalam sejarah. Terutama sejarah-sejarah Makedonian. Sejarah-sejarah Makedonian, sejarah Kreta, Pulau Kreta itu sejarah ke Helenisme ya. Helenisme itu bukan dilihat dari, niatnya mereka tidak ingin melihat dari sisi religion, tapi tetap aja larinya ke situ. Karena benar Helenisme. Iya. Nyebut-nyebut Helenisme. Nah, itu kok siapa tuh? Kok apa tuh? Hari gini pagan. Lanjut. Gue cuma penasaran tuh kaos. Iya. Ini salam aja buat saudara kita para hari gini pagan, makan pasir. Gitu kan? Lanjut. Baik. Nah, kira-kira kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu yang ke belakang yang telah lewat. Itu timbul pertanyaan karena kita sudah masuk ke ranah pergerakan sejarah di Asia. Nah, karena waktu itu saya kan tidak secara spesifik detail tentang sejarah Asia. Kenapa kok saya dipanggil gitu? Ya udah datang aja katanya. Enggak, ini kan Asia gitu, bukan tentang sejarah-sejarah di. Ini yang manggil maksudnya sekolah tinggi atau Universitas Islam? Perkumpulan para dosen di. Oh, perkumpulan dosen. Ada yang udah dekan, ada yang udah rektor. Iya. Dan saya diundang ke situ untuk memberikan masukan gitu. Karena biar bagaimana pasti tersangkut Ustadz K katanya. Loh, saya bilang ya udah deh saya datang. Datang ke situ lalu saya buka gitu kan, terus mereka buka juga paparannya dan mengikuti pasti tersangkut Ustadz. Apa itu? Sesuatu yang dibiayai, segala sesuatu hal, sekali lagi saya garis bawahi pelan-pelan ya. Segala sesuatu hal yang menjadi produk pembiayaan. Jadi kalau kita punya buku keuangan lah kayak gitulah ya. Kan itu ada pengeluaran, pemasukan, ledger lah. Orang dulu bilang ledger. Buku ledger gitu kan. Nah, yang tertulis di sejarah ledger buku tersebut, perusahaan tersebut, itu ada sangkut pautnya dengan agama. Saya bilang apa itu? Ini buku sejarah perkembangan ekspor impor serta kehidupan perekonomian di pelabuhan Indonesia zaman dulu, terutama di Sunda Kelapa. Nah di situ ada tulisan Vereniging Oost-Indische ya, kita tahu semua lah. Vereniging Oost-Indische Company. Dan ternyata dana keluar pembiayaan expense itu yang paling besar untuk agama. Kok bisa begitu? Nah itu perdagangan tapi kok bisa membiayai agama? Itu berarti 3G kan? Dong kan? Apa yang Gospel God Glory? Iya. Nah, saya lepaskan itu. Itu sama sekali ternyata tidak ke situ. Gini, saya kan ini dapat dari mana? Ini buku tua. Kan saya dengar katanya. Tapi kan Ustadz K nggak mau ngaku. Kalau Ustadz K juga pernah di sana. Enggak, saya nggak pernah di sana. Ustadz K tahu nggak bahwa data-data Indonesia ini semuanya ada di negeri Belanda, terutama di Leiden. Iya, saya tahu. Sampai peta, maaf ya, dengan segala rasa hormat nih. Ini bukan ini, dengan segala rasa hormat. Jadi supaya tidak diedit juga. Ini dengan segala rasa hormat dan rasa sayang. Peta gereja Zebaot Bogor itu ada di Leiden. Gitu. Sampai ke ruangan bawah-bawahnya itu, blueprintnya. Blueprint serius. Gedungnya maksudnya? Iya, blueprint gedung. Jadi ada lorong di bawah sini. Terus itu di atas itu ada lonceng. 5 lonceng besar. Dan masing-masing lonceng kan ditarik itu bunyinya len-len. Tong, kan gitu. Itu ada namanya. Nama loncengnya, nama pembuatnya, tahun pembuatannya, dibuat di mana. Tukang tariknya enggak? Tukang tariknya karena kebanyakan sudah meninggal. Udah meninggal. Iya kan? Saya juga dulu suka tarik. Bener tuh, lu jangan gitu berarti lu nyumpahin gue. Lah bukan. Ya kayaknya abis namanya itu sejarah. Ibu tukang tarik juga di sana. Enggak, jadi namanya Ustadz Kenama termasuk ada di dalam dokumen itu enggak? Enggak ada. Oh enggak, yang tukang mainin lonceng gitu enggak ada. Kan itu bukan dimainin, kita kan tarik dari bawah itu. Tarik sampai badan ke bawah gitu kan. Tarik. Nah itu ada semua, itu salah satu contohnya. Kantor, maaf ya dengan segala rasa hormat ini bukan politik. Di sebelah
Masjid Agung Sunda Kelapa ada kantor pertanahan nasional. Itu semuanya ada di sana. Ada juga? Ada. Buset. Keren ya? Keren ya? Nah, udah, baik. Oke lah, kita lepaskan. Ya. Begitu banyak gedung, begitu banyak sistem di Indonesia, dan bahkan pola alur cara mengatur manajerial dari pemerintahan Indonesia itu ternyata masih, saya lihatnya, maaf ya, jangan marah, sekitar 80-90% tuh masih ikut yang punya mereka gitu ya. Ya oke lah, terlepas dari itu manajemen lah ya. Manajemen. Ya. Saya langsung tanya, ini agamanya yang dibiayai ini apa, expand ini apa? Oh, ini gereja Ustadz K. Coba Ustadz K bisa baca nggak? Ya, saya bisa baca, tapi saya nggak ngerti semua, kan ini tulisan zaman dulu ya. Begitu saya lihat, ternyata bahasa Belanda gitu kan. Nah, salah satunya pembiayaan untuk, maaf ya, ini bukan fitnah ya. Ini fakta sejarah aja lah. Karena saya baca buku tua gitu kan. Ada nggak pengaruhnya itu? Gitu kan. Begitu saya lihat ada tulisan Ostindische Bibelgenootschap. Itu kayak semacam penerbit Bible itu ya? Saya kan taunya penerbit, ya kan? Saya pernah dengar itu kayaknya itu. Allahu Akbar. Nederland Bibelgenootschap. Iya. Amsterdam. Iya, tapi tempatnya bukan di Amsterdam. Iya, tapi Bibelgenootschap. Itu lembaga. Iya, lembaganya. Bibelgenootschap artinya masyarakat atau kayak perkumpulan. Oke. Genootschap, perkumpulan masyarakat pembaca Alkitab gitu. Oke, iya. Terus. Itu yang terikat di bawah manajerial Zending. Itu dibiayain gitu. Dan misi Zending ini Calvinis. Gitu. Berarti kan Martin Luther juga lah. Gitu ya maksudnya Protestan lah. Ya, tapi Protestan. Calvinis kan Martin Luther, Calvinis, Zwingli dan sebagainya gitu kan. Iya. Saya bilang, ini saya menarik loh. Saya justru yang datang ke sini mau cerita tentang sejarah, saya malah tertarik dengan ini. Gitu. Ya silakanlah diurutin, Ustadz K. Baik, kita urutin pelan-pelan. Dan ternyata begini. Di situ ada satu seperti clue. Ada kita kayak kalau pasang-pasang yang gambar copot-copot puzzle, itu kayak saya dapat satu potongan puzzle yang menunjukkan bahwa kenapa di Bible kita sampai hari ini saudara kita yang tersayang Kristen, terutama Kristen Protestan ya. Kok Tuhannya namanya Allah? Bukan namanya Allah itu. Kalau di Bible itu mah Allah di dalam Bible saudara kita yang Kristen itu bukan nama, title. Baik. Apapun itu. Ya. Tapi ditulis. Ada nama, ada tulisannya. Ada tulisan itu. Ya. Ada A besar, L besar, L besar, A besar, H besar. Ya. Dan ada L besar, A besar, L kecil, L kecil, A kecil, H kecil. Ya. Ada juga yang A kecil. Ada juga A kecil, L kecil, semuanya L kecil. Kecil ya. Ada. Tapi kenapa ada kata itu? Lalu di dalam penelusuran yang malam itu aja ya, yang malam itu ya, itu sedikit banget gitu. Jadi dia kayak potongan gitu, yang membuat saya terpicu gitu. Saya harus cari tahu ini ya, kenapa dia keluar biaya besar. Itu kan perdagangan. Dan sebetulnya malam itu, alhamdulillah saya dapat masukan yang sangat luar biasa indah, bahwa Vereeniging Oostindische Company itu menjadikan rempah-rempah itu hanya sebagai pinggiran dari penghasilan mereka. Komoditi itu sebagai sampingan. Oh. Wah, ini menarik kan? Intinya tambang. Oke. Tambang. Kalau yang rempah-rempah pinggiran. Itu pinggiran. Yang besar tambang. Ya, untuk pembiayaan negara dia dan pembiayaan negara-negara yang ikut menjadi donatur dari ngomongnya kan bahasa orang Belanda ya. Donatur. Ya kan? Donatur dari Vereeniging Oostindische. Jadi ada beberapa negara, contoh Porto, lalu ada juga Inggris, Jerman sangat sedikit sekali, tambang. Tapi ternyata ada lagi di atasnya ini. Jadi gini, pinggirannya itu kan tadi rempah-rempah. Jadi selama ini kan kita dijajah karena rempah-rempah kita. Maaf ya, maaf dengan segala rasa hormat. Aduh, kecil ternyata.
Aduh, kecil banget gitu. Oke. Mereka kesini bukan karena rempah-rempah, tambang. Tapi ada satu lagi. Nikel. Nikel kan bagian dari tambang dong. Ya. Ada satu lagi. Agama. Waduh. Karena ternyata Vereniging Gossip bukan cuma company yang berisi keinginan untuk memperluas serta mendapatkan hasil seperti keuntungan berdagang. Enggak. Mereka punya satu misi. Apa itu? Menjadikan Nusantara, terutama Ostindi itu sebetulnya bukan Indonesia sekarang ini ya. Maksudnya gini, karena dia tahunya Ostindi itu mulai dari Celebes sampai ke Malukan, gitu sampai Papua. Itu mereka mau bikin untuk sebagai murid Yesus. Daerah Injil. Daerah Injil. Kenapa mereka timbul keinginan ini? Karena mereka tahu dari tulisan-tulisan tua, Dondi, maaf ya, mereka tahu dari tulisan-tulisan tua, sekali lagi dari tulisan-tulisan tua, bahwa Nusantara ini, Ostindi ini, itu akan menjadi di masa depan, itu akan terjadi nubuatan bahwa Ostindi atau Nusantara menjadi kekuatan besar Islam yang akan, itu semua tertulis di buku-buku tua lah. Gitu ya. Bukan cuma Bible. Kaget saya kan. Nah akhirnya dari sepotong itu, kenapa religio di atas, habis itu tambang, mining, lalu setelah itu baru, bukan rempah-rempah juga ada lagi kok sebetulnya. Sasarannya apa? Human resources. Setelah human resources, lalu untuk agraria. Agraria, terus sebetulnya rempah-rempah itu nomor berapa? Kesian deh. Nah, untuk dapat semua yang ke bawah ini, religio. Kenapa religio paling atas? Karena dengan religio ini semua yang ke bawah dapat. Gitu ya. Setelah religio tambang, setelah tambang human resources. Human resources artinya apa? Ketika religio masuk, maka tambang bisa dikuasai karena apa? Karena human resources-nya itu bisa patuh kepada orang-orang yang ngerti ya pelan-pelan ya. Iya, paham. Masuk agama, bikin dia jadi ikut agama ini, supaya mereka tidak bisa membantah mereka, tidak bisa melawan, dan mereka tidak sadar bahwa mereka sedang digorok pelan-pelan melalui penjajahan atau kolonialisme. Gila gak? Lewat sepotong kecil gitu. Dan inti dari religio itu yang sekarang kita mau bicarakan. Merubah kata menjadi kata Allah Ta'ala. Seperti yang Ledeker tulis itu masih Allah Ta'ala. Masih ada ya tulisan itu. Berarti maksudnya tujuannya menggunakan kata Allah di dalam Bible ini untuk membuat orang Indonesia pada saat itu untuk menerima Kristen. Menerima Kristen patuh. Sehingga mudah diatur. Mudah diapain aja. Dirampok hasil buminya dan semuanya, bahkan human resource, dan yang ada urutan keberapa dari pembiayaan itu untuk bisa memberikan pemahaman kepada namanya jadi kayak master in the desa, tulisannya DESSA, desa. Jadi istilah desa itu udah ada. Jadi dari setiap desa kalau udah bisa dikristenkan, pegang kepalanya. Jadi sasarannya tuh agraria. Kenapa agraria? Karena agraria, Nusantara itu lumbung makan. Lumbung makan udah sejak dari tahun Ledeker 17-an. Ledeker 17. 33 lah gitu. Lalu abis itu Crete. Terus abis itu ada Klinker. Terus segala sesuatu yang dicetak oleh yang terhormat Arnoldus Ende. Lalu ada banyak lagi orang-orang Belanda yang ambil. Dan jangan lupa ada satu orang Porto. Namanya Joao Almeida Ferreira. Orang Porto ini maksudnya? Orang Portugis. Enggak, maksudnya dia bukan kebangsaan Belanda. Kebangsaan Portugis gitu. Orang Porto tapi ikut di dalam misi. Oh bisa gitu? Kalau Porto kan bawahnya Katolik kan?
Memang dia orang Katolik. Oh. Tapi dia masuk karena dia lihat misi Zending Calvinis itu adalah yang paling sukses di seluruh dunia. Oke. Kuncinya apa? Satu kata. Hmm. Jadikan kata Allah Ta'ala itu sebagai title. Aduh, pemikiran ini sudah terjadi 1700 tahun yang lalu. Kita baru kesini sekarang. Tahun 2000. Berarti kita telat ya? Telatnya 300 tahun kita telat. Iya. Kodondi, kunci dari keberhasilan misi Zending. Misi membuat takluk satu bangsa bukan lewat senjata. Jadi dikuasai human resources-nya dulu dengan main religion. system ya. Dengan religion masuk ke main system. Sistem berpikir. Ketika mereka tahu bahwa para bule ini datang, orang-orang kulit putih ini, dan mereka mengabarkan kebenaran, dan mereka pemimpin agama, masa dia berani lawan? Yeah. Ketika tanahnya diambil. Contoh kultur stelsel. Tanam sesuai dengan apa yang diatur oleh lawan? Enggak. Yang lawan siapa? Yang non-Kristen. Yang merasa, loh ini kita dirampok sebetulnya, ini kita diatur, dirampok. Kita lagi dirampok, kita lagi dijajah. Orang-orang yang waktu itu sudah Kristen, tahu mereka sedang dirampok, tapi mereka menikmati. Kenapa? Contoh yang paling gampang, budaya Belanda masuk. Mereka bisa dansa, bisa nyanyi. Warung het eknanya nona manis. Menikmati budayanya. Iya. Tapi nggak sadar gitu ya. Ada yang diambil gitu. Ada yang diambil. Sampai seluas itu hanya kuncinya satu dari puzzle itu yang mengatakan, saya sempat merinding nih kok, Dodi. Kuncinya apa? Masukkan kata Allah Ta'ala di dalam Alkitab kita. Gitu ya. Ini baru denger di sini. Baru denger nih. Bentar, ada yang mau saya liatin, Tat. Siap. Ini ngomong-ngomong kalau masalah misi-misi seperti itu, berarti saya kok jadi inget ini ya. Asik ya? Begini, Tat. Berarti mirip sama ini gitu? Ya. Hah? Ya, dibikin begini nih atas sebetulnya. Cuman kan ini terlalu vulgar. Ya. Kasih lihat dong. Udah. Saya udah sering kasih lihat ini tuh, Negro Bible. Kalau ini kan diterbitkan kira-kira di akhir abad ke-19 untuk budak-budak kulit hitam di Amerika Latin. Nah, sahih. Ini tuh pasalnya di banyak diskon. Ini lagi diskon besar-besaran nih. Yang 50 pasal jadi 14, yang 40 jadi 2, bahkan yang 27 jadi 0. Banyak. Ini artinya sedang membuat apa ya, kayak semacam tujuan supaya mereka nggak berontak gitu loh. Betul. Sama nggak? Lanjut. Sama nggak? Sama, iya. Akhi wal ukhti, muslimin wal muslimah, saudaraku sayang yang juga terjun di wilayah apologet muslim, yang menjadi apologet muslim di wilayah media sosial ya, podcaster atau YouTuber atau TikToker ya. Jadi jangan bilang, oh itu mengambil, sabar. Jangan bilang begitu dulu ya. Sabar dulu yuk. Kita urut dulu yuk secara sejarah yuk. Ya jangan langsung tiba-tiba bombastis. Kamu mencuri kata Allah dari Islam. Sabar dulu. Kita nggak bisa ngomong gitu kalau tidak punya kekuatan. Nah, terutama data. Baik, saya lanjut ya. Jadi begini Kodondi. Setelah saya baca sepotong puzzle itu saya nggak bisa tidur itu. Saya harus cari tahu. Besoknya saya menelpon seseorang. Mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan namanya. Iya. Nggak apa-apa, Tat. Dia senior banget buat saya. Di salah satu gereja di daerah Jawa Barat. Pertama saya telepon dia itu. Saya bilang, ada hal yang ingin saya tanyakan agar tidak menjadi polemik antara umat muslim, apalagi orang-orang seperti saya, mualaf-mualaf, yang mendengar para YouTuber lain bilang, orang Kristen mencuri kata Allah, orang Kristen kata gitu. Om, ajari beta dulu. Om tolong, beta mau belajar dulu. Aku sudah dapat semua alih katanya. Bukan masalah saya sudah, Om, beta perlu ketemu. Om mau nggak ketemu saya? Sebetulnya saya tidak mau ketemu kau. Kata kau iblis lah, kau Lucifer. Itu biasalah, udah biasalah. Om, kau iblis. Karena kau Lucifer, kau iblis. Tapi kau datanglah, nanti besok kita ada ketemu makan siang toh. Bukan di Bogor, tapi di daerah Jawa Barat. Bukan di Bogor. Dan daerah Jawa Barat ini dekat dengan Jakarta. Saya ke sana. Dekat dengan Jakarta. Saya ke sana. Datang. Janjiannya di rumah ibadah tersebut. Saya datang.
Wah, memang biasalah, seperti biasa maki-maki itu wajar lah. Itu tanda sayang aja lah ya. Oh, jadi dimaki-maki dulu? Iyalah, itu kan tanda sayang lah. Diludahin nggak, Tat? Ya begitulah, biasa. Iya. Biasalah itu. Iya. Itu hadiah aja lah. Iya. Anggap sih hadiah makan siang. Tanda sayang. Tanda sayang. Datang, lalu Iya. ngobrol kita. Lalu dia tanya begini, ada masalah apa? Ya katalah, kau ini kan sebelum belajar dulu itu, kau kan organis, dibilangnya kan. Pemain piano toh, pemain musik. Oh iya. Kau tahu Kidung Jemaat 412? Ustadz, Podoni maaf, bisa? Boleh? Bisa kan? Tunjukkan ke pemirsa. Bible, ayat Bible? Enggak, Kidung Jemaat nomor 412. Kidung Jemaat 412 ya. Sebentar. Awalnya ternyata dari situ. Saya merasa, ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Kok bisa dari situ? Iya, kebongkarnya dari situ. Serius, nggak bohong. Kidung. Ini yang mau ditunjukin apa videonya, lagunya, atau bukan, syairnya? Ini Sabda. Yang di Sabda ORG. Sabda, iya. Ada kan? Yang tuntun aku. Iya, tuntun aku. Tuhan Allah kan di situ. Tuhan kan? Allah ya. Ya kan? Sorry. Ini. Nah, ini mobil Sabda Kidung Jemaat. Terus ada penulisnya di bawah nggak? Ada judul aslinya gitu. Oh enggak kok, bukan ini ya. Tapi syairnya benar begini. Benar. Tuhan Allah gitu kan? Iya. Maksudnya ada yang di apa ya? Itu apa ya? Kidung Jemaat 412, tuntun aku Tuhan Allah, tapi yang Alkitab Sabda yang lain, bukan yang begini tampilannya. Mobil. Ada yang penciptanya, itu ada tulisan biru kecil. Coba ya, tutup dulu. Ya. Gitu. Sebentar. Asik. Itu pembukaan yang luar biasa dari si Om. Saya bilang, Tante, saya ngobrol sama Om, ya, tapi kau nanti jangan pergi dulu, makan sini. Saya nggak mau. Kau tidak mau, saya punya masakan ini. Kau hina masakan saya. Bukan begitu, Tante. Masak apa, Tante? Oh, jadi habis dulu tetap kasih makan. Saya harus makan itu. Tahu nggak daun bunga pepaya? Jadi ada sayur bunga pepaya. Enak itu. Iya kan, kalau bunga pepaya selalu pakai lemaknya itu. Iya. Mana sih? Coba Ri, tampilin Ri. Ini maksudnya? Coba. Ini. Yang ada. Nah, pelan-pelan ya. Sebentar. Pemirsa lihat nih ya. Syair, guide me, O thou great Jehovah. Oke. Jadi kata Allah itu tidak pernah apa ya? Tidak pernah menjadi, mereka nggak pernah rubah karena begini ya. Orang Belanda, orang Porto, orang Inggris, orang Jerman yang datang ke Indonesia sebagai pekabar Injil, mereka tahu satu hukum. Apa itu? Individual names could not be translated. Benar nggak? Yes. Itu hukum. Itu udah bukan, maksudnya itu udah bukan local wisdom, kearifan lokal, bukan. Tapi global wisdom. Iya. Itu kearifan dunia dan itu ada undang-undangnya di dunia. Kalau paralel masih oke lah ya. Kalau paralel, Matius, Peter, Petrus itu paralel. Itu artinya gini, itu bukan translasi tapi transliterasi. Iya, kan beda antara translasi dengan transliterasi. Orang Belanda kan pegang hukum. Orang Porto pegang hukum. Orang Jerman yang misi di Sumatera. Aduh, orang-orang yang kuat hukum. Mereka orang-orang berbadan hukum. Mereka tahu bahwa names could not be translated. Itu hukum internasional. Yang bahasa Belandanya ada nggak tuh, Tat? Nah, begini akhirnya kan. Nah kan, tidak pernah jadi Allah. Nah, kenapa ini jadi Allah? Nah, ini lalu yang gelagat. Ini kan 1771 nih. Ya. Berarti dekat dengan ini toh? Ya. Dekat dengan 1771 berarti dekat sama yang Ledeker, Tat. Nah, dekat sama ini. Maksud saya begitu. Ya. Maksud saya, jadi kita, saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah yang juga podcaster atau yang juga aktivis YouTuber yang selalu berteriak, kamu mencuri kata Allah. Sabar dulu. Ini malam ini insya Allah bersama pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita urut. Jadi kita nggak asal cuap, nanti kita dibalikin malu. Iya. Gitu ya. Asalnya dari Kidung Jemaat. Nah setelah Kidung Jemaat, coba bisa lihat lagi. Kidung Jemaat, Jehovah Williams, ada tahun yang mengganggu, yaitu tahun 1771. Iya. Kalau yang di sini oke lah ya. Ini Yayasan Musik dan Pelayanan Gerejawi, itu ya Muger, Rawamangun. Kita sangat hormat dong.
Salam sehat-sehat Om Salam. Tante Dia Muger, sehat-sehat ya. Iya. Oke ya. Lalu John Hughes 1907. Tapi yang jadi masalah Williams ini 1771. Kenapa? Berarti dia bertahan 200 tahun itu tidak berubah. Itu maksudnya diinggriskan oleh Peter and William Williams 1771 tuh diinggriskan dari bahasa apa tuh? Kalau Kidung Agung berarti kan Hebrew. Ya kan, Side Me ini kan dari bahasa Wales. Oh, bahasa Wales. Wales kan Oke. bahasa Inggris Iya, juga. iya. Scotland. Old English. Old English. Oke. Yang thou, thee. Ya kan, makanya itu dia bilang thou. Itu kan thou itu you. You cuman bahasa pinggirnya. Kalau engkau juga thee, thee kan gitu kan. Thou, thee. Shalt. Bukan shall tapi shalt gitu kan. Kayak gitu-gitu ya. Oke ya, sudah ya. Bahasa Wales. Ini jadi masalah ini 1701. Kalau ini 1945 ini syair. Oh, syairnya. Syair. Sebetulnya poin. Nah, berarti orang Belanda yang nggak mungkin kan orang Belanda nggak nyanyi lagu ini kan? 1771 sama 1945 kan jauh banget ya. Makanya itu. Ini kan jadi tanda tanya tahun-tahun ini kan. Iya. Nah, orang Belanda berarti selama antara tahun 1771 1945 dia nyanyi ini enggak? Iya. Nggak mungkin, dia pasti nyanyi lagu ini. Iya. Dia kan tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Ya kan? Itu lagu. Nah, saya ngelihatnya gini, langsung ke ini, Ustadz, ke cari ntar ya. Lagu-lagu BE itu buku ND, B besar, E besar. Lagu-lagu BE nomor 712. BE 712. Tahun 17-an. Kodondi, maaf saya mau tanya. Di Sumatera Utara ini, Pak Kabar Injil siapa? Oh itu, siapa? Yang Sumatera Utara, Batak siapa? Misi Zending di Sumatera Utara. Aduh, lupa. Sebentar. Ini bukan, Tat. Coba lihat. Ini dulu, lihat dulu. Coba lihat. BE Togu Au Ale Yahowa. Ini. Berarti kan belum dirubah dan tidak bisa dirubah. Iya. Ya kan? Togu Au Ale Yahowa di dalam naradopon. Hodona tong satia Togu Au Nagaleon. Sagu-sagu hamuluan Sai pabosur tondingkon. Sai pabosur tondingkon. Kok masih hafal sih, Tat? Kok masih hafal sih? Mentang-mentang pemain musik lah. Susah ada udah. Ya, gitu ya. Sampai tahun segitu kok belum ada Allah. Ya. Masih Yahova ya? Nah. Masih Yahova ya? Kan? Iya. Ayo. Ini jadi datangnya kapan? Kata ini. Masuknya kapan ini ya? Belanda, tadi yang di Sumatera Utara no mention. Oke. Nah, no mention ini masih pagi ya. Masih nyanyi yang itu? Iya, ayo. Iya. Nah, berarti ini siapa punya kerja ini? Oke. Dan kerjaan berubah menjadi Allah Ta'ala ini mulai terbuka sedikit demi sedikit bahwa memang mendukung untuk Vereeniging Oceanische Company. Oke. Ini makin menarik nih. Nih, abis ini berarti Ustadz Kenama mau bongkar-bongkar nih berarti nih. Ya, dokumennya apa gitu kan? Ya. Dan mulai ke tahun berapa gitu tuh. Nah. Aduh. Lanjut, Tat. Udah gak sabar nih, Tat. Baik, bismillah. Lanjut ya. Lanjut. Nah, itu kita masuk ke ini yang pertama, apa? Dokumen pertama. Dokumen pertama itu di contoh Read the Almeida. Read the Almeida. Read the Almeida. Read-nya gimana tuh? R-E-D ya, read baca. Read the T-H-E enggak lah. Read the Almeida. A-L-M-E-I-D-A. D-A terus Atualizada. Spasi Atualizada. Iya. Ada. Terus. Portugis free online ada. Portugis, oke. Apa tadi? Free online? Iya. Baca Bible kita. Waduh nggak. Serius. www.biblestudytools.com. Oh, study tools. Iya. Sebentar.
Pernah dengar nggak nama Bible ini? Kodondi? Study Tool pernah dengar. Enggak. Nama Bible-nya itu Almeida. Oh, nggak pernah? Ferreira. Nggak pernah. Study Tool. Ada, maaf ya, saudaraku sayang, ada marga atau farm di Indonesia ini Ferreira. Pernah dengar? Itu Porto punya farm, marga. Apa sih Study Tool tulisannya begini? Read the Almeida Actualizada. Dalam kurung Porto. Read the Almeida. Oh, oke, sebentar. The Almeida Atualizada Portugis. Iya. Terus? Portugis. Free online. Iya. Ada. Free. Ini udah pertama. Almeida. Ah, ini. Bible Study Tool. Oke. Oke, Bible Study Tool. Klik ya. Lalu Old Testament. Old Testament, iya. Buka yang Old Testament. Ini udah kebuka nih, Tat. Ini kan Almeida. Ya, Exodo. Terus? Exodo. Chapter 15. Iya. Terus? Nomor 3 nih kita baca. Ini. Iya. Oh, Señor. Nah, masih Yehova. Ini bahasa Spanyol, Tat. Porto. Porto. Iya. Masih Yehova tuh. Iya. Entau kantara Moises. Oh, ini cerita tentang Musa ya. Ini Musa api, Musa bush. Musa bush itu bush? Semak terbakar. Semak terbakar. Oh, Señor, Jehová de fuera. Jehová oh, seu nome. Namaku Jehová. Tapi kan ini udah produk Kristen, Tat. Iya, kenapa ada Allah? Kenapa dia nggak? Iya, dari Porto masih pakai Yehova. Iya. Terus giliran di Indonesia kenapa jadi Allah? Iya. Kan, gitu. Sedangkan tahun-tahun itu tidak pernah ada kata Allah Ta'ala. Kenapa saya tunjukin Bible ini? Bible inilah yang dipakai oleh para misionari di Indonesia. Oh, begitu. Jadi kan, berarti yang bawa ini yang Portugis. Yang tadi kan yang Belanda, pakainya apa? Yahuwah. Yehovah. Ya kan? Berarti selama penginjilan di Indonesia oleh bule-bule itu, mereka tidak pernah pakai kata Allah. Iya. Nah kan kita jadi bingung, sebetulnya penyakitnya di mana? Di sini. Jadi itu kerjaannya orang Belanda atau kerjaan orang Indonesia? Maka itu kita cari tahu, kita nggak boleh ini. Iya. Makin menarik aja ini. Ya. Gali lagi lebih dalam lagi nih. Orang mereka jangan nyalain parazit itu, kesian lah. Om-om yang itu kasihan ya? Ini bule-bule disalahin. Mereka yang berubah, enak aja. Oh iya. Dan gitu. Siap. Ya maksudnya jangan langsung diponis begitu, kasihan lah. Belum tentu dia kan. Ya itu, Staten Verlingen. Bahasanya yang enak dikit gimana, Stat? Ya udah kalau gitu. Staten Verlingen. Ntar lu. Staten Verlingen itu, nah ya, Staten Vertaling. Oke, Staten Vertaling. Belakangnya apa? Online. Iya. Nggak ada kantekenginnya? Enggak yang gini, yang Staten Vertaling artinya terjemahan negara, online, Bible and Kunst. Sebentar. Kitab dan Bible itu kitab suci dan Kunst itu kesenian, sastra. Iya. Bible and Kunst ya. Iya. Online. Online. Sip. Ada aja sih nemu beginian, Tat. Heran gua. Dari mana? Dari kita. Dari lagu. Oh alah, ini Tat, tampilin. Roti surga. Ini. Jadilah makananku. Gitu dong. Ini bukan? Ya, betul ya. Kita baca ya pelan-pelan ya. Terjemahin, Tat. That is the Hanse Heilige. Schrift bevattende al de Kanonika. Jadi gini, that is the Hanse Heilige. Apa? Tulisan-tulisan yang inilah tulisan-tulisan. Ini adalah ini adalah tulisan-tulisan. Script bevattende al de Kanonik. Kanon. Ya. Bukan tuh buku ya? Jelas. Van het oude de New Testament. Ya, kita udah bisa ada door las fat apa? Susah amat sih, tinggal diginiin aja nih. Apa? Door las van het. Oh iya bener ya, ngapain pusing ya? Ngapain pusing. Nah ini awalnya. Sebentar. Dutch. Nih,
Ya. Itulah seluruh kitab suci, Hah? termasuk seluruh kitab kanonik Perjanjian Lama dan Baru. Ya. Dengan setia ditransfer dari bahasa asli ke bahasa Belanda, kita atas perintah kekuatan tinggi Jenderal Negara Belanda bersatu dan menurut keputusan sinode maksudnya ya. Yang diadakan secara nasional di Dordrecht tahun 1618 dan 1619. Apa itu? Itu apa? Apa nih? Apa itu? Ya kan ini kan hasil keputusan sinode. Kitab suci. Nah, keputusan sinodenya apa? Ya. Belanda ya. Keputusan sinodenya apa? Karena terjadi konferensi yang terus-menerus dan akhirnya terjadi pada tahun 1930. Ini tulisannya gini. Sendelingen. Langsung ke data-datanya ya. Ke dokumen-dokumennya. Sendelingen Conferentis in Netherlands. Susah amat ini di-spell ya. Sendelingen. Nih. Sendelingen. Lingen. Bismillah. Gencon Ferentis in Nederland Indi. Langsung keluar loh. Ada. Hebat nih. Ada, baik. Statbat nomor 502 ya? Nomor apa? Yang mana? Ini ada nomornya nggak? Transport 22211 ini. 1847 sampai 1942. 1847. Dalam kurung 1847 1942. Sebentar. Karena keputusannya banyak. 1847 1942. Ini ada tahun kunci. Tahun kuncinya tahun berapa tahun? Nah, lu. Ada kan? Keluar lu. Sendelingen. Nah, geser ke bawah, geser. Kita lihat ini. Apa? Oke. Apa? Ini nih yang ditampilkan. Gedean deh. Nah, itu. Itu tuh. Ayah. Itu ya. Sendelingen in Netherlands in 1847 19 Virenzen Zending en elkaar ont mutendet kulturen. Ini budaya sebetulnya. Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis verricht sinds 2006 under bezoek. Jadi mereka buat catatan di 2006 yang menggali data-data tahun 1847 1942. Ada yang lucu di sini. Di tahun 1930 ada kejadian. 1930. Ya. Ini udah ada. Ntar lo, Het Instituut voor Nederlandse Instituut, Het Governance. Tunggu sebentar. Konferensi misalnya. Geser ke bawah cari ik. Ik heb echter de indruk ada. Pelan-pelan. Geser ke bawah pelan-pelan. Afwan, jangan marah. Andit, project terus. Universitas terus. Dat sending Netherlands vanaf turn terus. Afwan, jangan marah. The newcomers, Boston, Werken. Geser ke bawah, Ustaz. Terus. Ada ik. Kok ada nama Aritonang? Ada. Ik. Conferentis van Zendelingen. Ya, in 1847. Masih geser ke bawah. Masih ini 1847. Het Einen Halmagera tuh. Mulai nih. Mana? Ada kejadian tuh. Di sana ya. Ada New Guinea juga. Ada Poso, Ada Poso, ada Batak Sending, Dainward Trapen. Jadi mulai 1900 mulai giat mereka ketemu, ada konferensi di Oost Java, ada di Jawa Timur. Tapi yang paling banyak Ambon. Saya mau kasih geser ke atas, kelewatan kayaknya, Ustaz. Ada orang Ambon nih banyak di sini. North Sumatera. Karo Batak. Terus ada Bestur, Javanis. Beslut voor Senegalese genomen, dus Oost Javanis. Senegal op Java. Ya udahlah geser pelan, nanti kita lihat pelan-pelan. Ya nanti bisa baca ya pemirsa. Iya. Batak terus Halmagera, op de Oost Java deur en Verentik. Nah, de tweede Vereldok terus ada ik terus Ustaz. Andre konferensi vanaf in de Kostangen op terus 1819 masih jauh. In 1912 Ustaz, pelan-pelan sekali ada ik. Ini Ik heb echter. Nah, ini 1936 kunci. Pemirsa, antara 1930 sampai 1936, maaf ya, jangan marah. Sejarah mencatat, ini dokumen sejarah. Dan ini sejarah, dokumennya asli.
maaf ya, jangan marah. Ini dokumennya asli banget. Terekspos lah apa? Ada tahun-tahun kunci. Ada seperti apa ya? Pertemuan-pertemuan antara para petinggi-petinggi Kristen pekabaran Injil di Republik Indonesia ini, tapi beda denom. Nih, Tat, gue terjemahin, Tat. Namun, saya mendapat kesan bahwa para pemimpin dunia misionaris Belanda baru mulai memikirkan masalah ini setelah tahun 1930. Oh, gitu. Ngerti ya? Oh, ya. Asik ya kok ya? Ya. Coba balik lagi kok. Ada yang asik kok. Ri. Dan akhirnya mereka mencapai satu keputusan yang idenya ditunjukkan oleh seorang Ambon. Hah? Ini nih, Ri. Ini tadi nih. Ya, ik heb echter ya kan terus. Bentar ya. Turun. Ya di blok Ustaz. Kok Dondi terus Ini sampai sini. hell. Ya. Terus Di blok terus atau bisa diartikan saja nggak? bisa, itu tadi artinya itu. Nih, udah saya translate nih. Sampai onderzoek. Oke, sebentar. Sampai onderzoek. Waar de onderzoek. Zendeling. Terus Islamolog, kok ada Islamolog? ya, hati-hati Ustaz. Ini data Belanda, Midden, Welkamen, Zening. Guru jemaat. Iya. Sampai kata apa tadi, Tat? Sampai van de praktik, sampai kultur, mana kultur. Yan onderzoek. Oke. Ini. Sip, mantap. Baik, silakan Kode. Hebat ya. Tinggal begini aja udah tuh. Ini segede nih. Iya. Namun saya mendapat kesan bahwa para pemimpin dunia misionaris Belanda baru mulai memikirkan masalah ini setelah tahun 1930. Mereka mulai bertanya-tanya mengapa misi di kalangan umat Islam terus gagal. Tuh, catat tuh. Ya. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 1936, ahli bahasa dan Islamolog terkemuka. Islamolog, kok ada Islamolog sih? Giliran ada kristolog protes, ini ada Islamolog ini. Terkemuka bernama Hendrik Kramer mengkritik perasaan superioritas yang dirasakan para misionaris dalam mendekati penduduk asli. Penduduk asli pakai tanda kutip lagi. Lanjut. Pada tahun 1920, misionaris A. Huiting yang bekerja di Buru, Maluku Tengah, menulis artikelnya tentang guru jemaat atau pembantu jemaat. Dalam pepatah, pohon kekafiran tidak akan tumbang sebelum gagang kapak yang menebangnya terbuat dari kayunya sendiri. Ini, sebentar. Apa nih tadi? Boomen, apa? Jadi gini, ada pepatah dalam bahasa Belanda. Kalau mau cepet pohon itu tumbang, ada orang yang pakai kapak, pakai mesin patah semua itu. Semuanya hancur semuanya. Kapaknya aja lekok-lekok. Supaya dia hancur, gagang kapak harus buat dari pohonnya dia. Itu. Oh, gitu. Untuk kan mereka ini selama dari tahun 7 Leidecker yang terhormat 17, 18, 19 masuk era 19, bayangin. 200 tahun gagal. Kenapa? Gagalnya kenapa? Karena ada Islam. Paham. Nah, kita rubuhin Islam itu. Tapi harus pakai bagian dari pohon itu ya. Akhirnya itulah Herting yang dipakai. 1920 itu dipakai di konferensi-konferensi apa? Dicari intinya, kata Allah Ta'ala. Ya kan? Terpaksa dengan segala berat hati Yahova yang tadi kita baca. Baik dari dalam terjemahan Belanda, Inggris maupun Porto, itu harus dirubah. Supaya ada kemenangan. Saya terjemahin, baca dulu ya. Boleh. Biar kelar ya. Boleh. Takut ada pemirsa yang penasaran gitu ya. Iya, siap. Ri. Asik ya. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Maksudnya adalah, nih ya, maksudnya adalah bahwa kekristenan baru benar-benar mengakar dalam masyarakat ketika ia telah diinkulturisasi. Ketika ia telah menjadi bagian penting dari budaya asli. Dalam catatan tambahan, editor majalah memberitahu pembacanya bahwa mereka menjauhkan diri dari isi artikel karena tidak setuju dengan semua pandangan penulis.
Ya. Sayangnya tidak disebutkan pandangan mana yang mendapat penolakan, namun bisa saja pandangan tersebut menjadi penyebab penolakan. Kalau yang ininya kayaknya udah topik lain ya, Tat, ya? Enggak, masih masuk. Itu ada apa tuh? Berlari, kepala keluarga. Enggak, karena itu kan ininya di bahasa itunya disatuin coba. Supaya lead patria, kan itu bisa jadi. Sebentar. Ini ya. Apakah patri terkadang ketinggalan dalam memikirkan akomodasi di antara orang-orang di tempat praktik? Topik ini memerlukan penelitian lebih lanjut. Patri tahu nggak siapa? Kayak ini, apa bapak gereja? Iya. Oh. Pater Kurang ya? Iya, para pater, para pendeta itu kurang masuk ke bahasa intinya yang bisa menggoyang iman orang Islam. Oke, paham. Gitu. Paham. Baik ya, langsung Jadi nih. itu intinya itu adalah kata Allah ya. Waktu itu belum ketemu. Iya. Nah, tapi akhirnya ini udah mengarah nih. Udah mengarah. Cari nih. Ketemunya di mana? Di sini nih. Nih, Verhandelingen lagi 82 in Leidekers Voetspoor yang tadi saya bilang 82 tuh. Yang HTTPS Libari apa itu. Oke, sebentar. Yang Verhandelingen 82 yang ditulis di PDF ya, PDF isu. ya? PDF ya itu ya? Kalau nggak salah nih PDF nih tapi sebentar. Oh iya, PDF benar. Verhandelingen PDF benar. Oke, sudah buka aja PDF-nya. Bentar. Halaman 63 paragraf kelima. Sebentar. Tadi udah saya ini kemana ya? Enggak, bukan. Halaman 265, maaf, salah. Verhandelingen 82 in Leidekers Voetspoor. Tolong Ri, gedein Ri. Cari halaman 265. Buka itunya dulu dong, judulnya biar orang lihat. Serem loh judulnya. Kita kasih lihat judulnya dulu ya. Ini dokumen beneran, bukan dokumen bohong-bohong. Verhandelingen Van Het Koninklijk Instituut Voertaal Land en Volkenkunde. Nah, apa tuh, Tat? Ini Verhandelingen itu pencatatan, apa pembukuan, apa? Bukan pembukuan, apa pencatatan kayak notulen gitu. Oh, Verhandelingen atau pengertian atau pemahaman. Ini di bawahnya nih in Leidekers Voetspoor. Mengikuti jejak langkah Leidekker. Oh, gitu. Halaman berapa, Tat? Halaman 265. 265. Asik ya? Gila, bener nih. Udah dapat kata itu terus dikerjainnya di mana? Gua kayak serasa zaman VOC. 265 ya. Iya, 265. Nah. Ini mah enak, kalau enak mah tinggal diterjemahin ini semua ke bahasa Indonesia nih. Iya. Wah, kita buka. Enak bacanya. Maaf ya. Saya saudaraku sayang Kristen dan Katolik. Ini tidak saya curi ya. Tidak saya curi dari kekristenan, bukan ya. Tapi ini sudah dibuka kepada umum. Ya. Saya tidak mencuri. Gitu ya? Ada website-nya ya. Ada, karena ini sudah public domain. Ini sudah public domain. Ini siapa nih, Tat? Ini kok ada Adriani? Ya, ada Kramer. Ada semua di situ. Ada semua. Adriani bukan dari Poso. Adriani Sukabumi Cicurug. Dia punya kantor, serius. Bukan bohong. Sukabumi? Kok jadi Sukabumi, Tat? Mungkin pemirsa nanti belum tahu Adriani itu. Jadi jangan terlalu dalam lah. Adriani itu ada satu kantor, ya, dibilangnya Bovenkamer, itu ada di, Ini, Tat, halaman 25. Halaman 25, baik. Halaman Dekang, Venket. Aduh, ini bisa diterjemahkan nggak ya? Aduh, insya Allah, Tat. Sebentar, ya. Yang mana semua? Degang Van Het Vertalen. Vertaal Weven, mana? Ini semua? Bukan Dekang. Oh ya, benar. Dekang Onda sampai sini ya? Oke. Insya Allah. Coba, Tat, nih, Tat. Kita coba nih. Perjalanan pekerjaan penerjemahan pada tahun 1952 sampai 1970. Oke. Di bawah naungan NBG. NBG tahu? Yang tadi itu yang Netherlands. Apa? Netherlands apa nih? Iya itu. NBG. Oh ini NBA. Netherlands Bible Genootschap. Iya ini NBG. Oh itu? Iya. Persiapan setengah tahun 1952. Pemirsa, NBG itu Netherlands Bible Genootschap ya. Iya. Penerbit itu ya. Iya. Pada tanggal 20 Mei 1952, Green yang setelah menyelesaikan gelar doktornya di bidang bahasa Indonesia. Gila, bahasa Indonesia aja ada doktornya ya. Ada doktornya. Setelah menyelesaikan surat pada bulan April saat menikah dengan Ariana Spiekerboer, kandidat teologi di Jakarta. Ustadz Kodoni Afwan, ulangin lagi nama itu.
Karena itu ada di Jakarta. Ulangi lagi sebagai penghormatan kita. Sebentar. Keluarga speaker, Bu. Iya. Ini saya gabungin supaya takutnya penerjemahnya ada yang salah ya. Sebentar. Nah, gini ya. Ya. Pada tanggal 20 Mei 1952, Green yang setelah menyelesaikan gelar Doktor Sastra Indonesia, menikah pada bulan April dengan Aryani Spikerbur, calon teolog. Tiba di Jakarta, di mana ia segera mengikuti konferensi penerjemah Alkitab. Harus bersembunyi dan kemudian terlibat dalam persiapan pekerjaan penerjemahan. Saat itu, Jakarta meski sering bergejolak, namun relatif tenang, aman, tapi penuh sesak. Namun masih mungkin untuk mendapatkan ruang kerja dengan cukup cepat dan di sebuah ruangan di atas konsistori gereja. Ini boleh sebut ya? Boleh sebut kan ini? Hah? Gak apa-apa? Saya rasa kan ini kan data kan ya? Data ya, berarti ini kan dokumen kan? Di atas konsistori gereja Immanuel, mantan Willemskirk, yang tinggi dan kering, tenang dan menyenangkan. Dingin, ini kurang nih, berarti kita... Gampang lah. Cool itu dingin kok. Oh ya, cool sama ya, COL ya. Ini yang berikutnya enggak? Nanti silakan kan, Kodondi nanti bisa. Ini soalnya bawa nama Ledecker, Klinker, Selander, Bode. Iya, tapi panjang. Panjang ya? Ini kan intinya. Kenapa saya intinya? Gini, Kodondi. Siap. Kita urut ya pelan-pelan ya. Ya. Roti surga, jadilah makananku, jadilah makananku. Nggak punya gitar, Rori? Ya, dari Kidung Jemaat 412, lalu ke buku nyanyian Kidung Jemaat saudaraku tersayang dari Sumatera Utara, namanya buku ND. Lalu ditambah dengan pemahaman dari namanya buku lagu Mazmur dan nyanyian rohani. Yang saya bilang masih NJ gitu tulisannya. Iya. Mazmur dan nyanyian gitu. Nyanyian Coba kasih tunjuk deh. Lucu, itu bukunya lucu. Di mana? Yang tadi enggak, ketik lagi kita pengen lihat bentuknya, ada nggak buku itu? Mazmur. Bukunya pakai BOEKOE ya? Iya kali. Saya taunya Mazmur. Nyanyian Mazmur. NJ ya, pakai NJ ya. Iya. Buku nyanyian Mazmur ND. Bukunya nyanyian rohani. Oh, nyanyian. Buku nyanyian rohani. Buku Mazmur dan nyanyian rohani. Dan ini. Mau lihat sampul bukunya? Iya, maksudnya gitu. Oh, oke, sebentar. Jadi jangan sampai saya dibilang bohong. Ini bukan? Mana Rik? Iya, tapi ada yang tuanya. Hah? Ini udah yang muda ini ya. Oh, ini yang baru. Ini yang baru. Pokoknya yang inilah. Namanya buku Mazmur dan nyanyian rohani. Jadi yang pertama adalah Kidung Jemaat 412. Buku nyanyian BE, buku ND nomor 712. Lalu ini yang nyanyian rohani ini itu 62 atau berapa itu? Pokoknya 612 atau berapa? Ini masih orang Belanda kayaknya. Rik, coba Rik. Itu namanya siapa tuh? LS Kine. Iya. Orang Belanda. Orang Belanda. Nah, ini juga di dalamnya ada yang sangat aku hormati, Bapak Van Dop. Di sini ada. Oke. Wah, Van Dop itu yang menulis sejarah gereja di Indonesia. Iya. Hebat, orang hebat itu. Mantap. Wah, saya sangat hormat sama beliau. Terus. Van Dop. Ketemu waktu di proklamasi. Zaman-zaman dulu. Ya. Biasalah. Yang orang Kristen marah. Orang Kristen marah. Bapak Van Dop. Oke. Nah, dari 3 buku ini mengarahkan kepada buku Bible, Ledecker, maupun Klinker, maupun yang dicetak oleh Arnoldus ND, dan termasuk di dalamnya ada buku yang diterjemahkan oleh bisa diketik juga nggak? Sebentar. Joao. Sebentar ya. Saya penasaran tadi sama judulnya itu. Apa tuh? Yang tadi judul Verhelingen itu. Oh, Verhelingen 82 ya. Sebentar. Nih judulnya ternyata ini nih. Tampilin Ri. Oh iya. Diskusi Institut Royal untuk Bahasa Pertanian dan Etnologi. 82 itu dan jam jalannya. Apa tuh? Jejak langkah Ledecker. Iya sebentar. Oh, ini Ledecker nih salah nih.
tulisannya. Harusnya J ini ya. Iya. Dalam langkah Ledecker 1 abad setengah terjemahan Alkitab dan linguistik dalam bahasa Indonesia 1900 sampai 1970. Ada dikerjakan. Gitu ya. Dapat ya Kodondi ya. Ya. Dapat ya. Nanti silakan di ini dah. Pemirsa nanti sama Kodondi ya belajarnya ya. Karena tadi apa yang mau diketik apa tadi? Joao, J-O-A-O. J-O-A-O. Iya, spasi. Almeida. Terus? Ferreira. Bukan Vuelta. Ferreiranya pakai F ya? Iya. Ferreira. Ada. Okay, ada. Ya, klik. Siapa dia? Ini gambarnya. Ya, Almeida Ferreira. Ini bukan? Ya, jangan. Joao Ferreira de Almeida, ya itu dia. Itu dia. Ini. Nah ini, maaf, ini juga ikut dengan segala rasa hormat, ini bukan orang sembarangan. Ini orang pintar. Dia menerjemahkan juga bahasa Porto, Bible, ke dalam bahasa, waktu itu ya masih dibilang bahasa Melayu. Maaf, dia juga ikut andil untuk merubah menjadi Allah Ta'ala. Tapi tidak pakai H. A-L-L-A, Ta'ala. Oke. Dan beliau ini mengerjakannya di Batavia. Jakarta. Sampai meninggal. Enggak, maksudnya tadi menerjemahkan ke bahasa apa, Tat? Melayu? Iya. Tinggi apa rendah? Iya, pokoknya tulisannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukannya yang di itu ya, yang di Dayak ya? Oh, saya nggak tahu. Ada, pokoknya beliau ini apa? Dayak. Mana gambarnya itu tadi si Profesor? Ini Almeida. Sudah kita ini orangnya. Kok YouTube? Kok YouTube jadinya? Iya, salah. Sebentar. Ini kan? Iya, Almeida. Ya pokoknya lihat aja lah, ini Almeida. Iya. Beliau ini mengerjakannya juga di Batavia dan sampai beliau meninggal di Batavia. Nanti silakan bisa lihat sejarahnya Almeida. Jadi maaf. Ini bahasa Portugis ya. Biografi Joao Ferreira de Almeida, terjemahan Alkitab ke bahasa Portugis. Jadi dia termasuk yang mengganti kata Yehova atau Yehova tadi ke kata Allah. Allah tapi pakai ada ta'ala. Ta'alanya. Berarti bahasa daerah kalau nggak salah itu. Ya nggak tahu lah. Ya. Nah, pokoknya dia punya andil di situ. Nah begini Kodondi. Kembali ke ujungnya, sebetulnya kita mau cerita apa sih? Saya mau sampaikan kepada yang aku sayangi dan aku hormati Kodondi. Kain Ama sangat sayangi dan hormati saudaraku Kristen dan Katolik, terutama para petinggi-petinggi gereja. Kenapa? Sejarah tidak bisa disembunyikan. Apa? Engkau menggunakan bagian dari pohon Islam yang tadi kita baca itu untuk membuat jadi kapak. Untuk menebang pohon itu. Untuk menebang pohon Islam. Apa bagian yang diambil itu? Kata Allah. Kata Allah. Itu ya kuncinya ya. Tahun 1930. 1930 sampai 1936 dikerjakan di mana? Di Jakarta. Di loteng gerejamu di Jakarta ini tadi yang apa? Gue jadi semangat gue nih. Iya. Yang apa tadi? Yang verhandelingen gue terjemahinnya semua ke bahasa Indonesia. Boleh. Ya. Kan itu kan sudah public domain. Iya. Udah public domain kok. Tadi itu ya website apa, Tat? Yang verhandelingen itu? Verhandelingen itu kita tunjukkan ke pemirsa bahwa ini udah public domain gitu. Verhandelingen 82 in Ledecker Voetspor Library Open. Pinjam. Library Open. Library Open. Titik Open. Iya. Open.org. Iya. Tutup dulu. Keluarnya kayak gini, Tat. Ada yang salah nggak ya? Bisa lah, enggak lah. Nih, library.open.org kan? Nih. Iya. library.open.org. Iya. Dan tiganya masukin dong, tiganya Verhandelingen ini. Ledecker Voetspor. Oh, nama dokumennya langsung iya. Tuh, tulis gitu dong. Verhandelingen. Ini luar biasa nih. Sampai cerita apa?
Bapak Adriani Ini. naik delman, diceritain ada. Oh ya? Iya, untuk mencari satu kata yang Ledekers, bisa dijadikan apa? Hotspur. Untuk tebang pohon Islam itu. Ini dia tadi. Dapat. Dapat. Silakan. Dapat. Nanti saya coba terjemahkan ya ke bahasa Indonesia ya. Siap. Jadi, Syukran Ustaz Kodondi. Masya Allah nih Ustaz Ahmad Ustaz Kenama nih. Gitu. Sebentar ya. Ya. Saya lagi download nih. Perhandel. Langsung di-download. Allahu Akbar kabira. Lengkap semua. Aduh. Sampai cerita Bapak Jans Kamp apa? Bapak Kamp Ya. yang di Maluku, yang di Ambon. Ya. Ada semua ceritanya. Jadi gini Tat. Naam. Kalau kita ikutin tadi ya ceritanya Ustadz Kenama Naam. sampai yang dari tahun abad ke-18, 1771, terus ada sampai 1930. Iya. Berarti itu yang merubah itu sebenarnya bukan orang-orang kita di sini gitu. Tetapi orang-orang yang dari luar, yang dari Portugis tadi salah satunya yang tadi. Ada orang-orang kita yang terlibat, tapi kan Terlibat. nggak bisa saya sebutin namanya, karena ada di situ di Oke. Pardet. Ya. Kan mereka diminta bantuan kan. Ya. Orang-orang Indonesia, maaf ya, dengan segala rasa hormat nih. Kalau yang ini namanya bisa disebutkan. Kalau yang ini namanya bisa disebutkan. Siapa itu? Kiai Sadrak. Kiai Sadrak. Kiai. Oh Kiai. Pernah dengar dong? Ah, masa belum pernah Artinya dengar? pernah. Kiai Sadrak. Oke. Ada kan? Iya. Ini ada nih. 1894 sampai 1924. Iya. Ada nih. Beliau ini adalah salah satu orang yang begitu banyak dimintai masukan. Kisah Kiai Sadrak, sang penginjil di tanah Jawa. Kristen dia. Dia mengaku murtadin lah. Oh murtadin. Ya, jadi dari Muslim dia masuk Kristen. Oke. Kenapa beliau yang diambil? Salah satu ya. Ini berarti yang diambil dari pohon itu ya, salah satunya. Iya. Gitu ya. Untuk memberikan informasi kepada para Zending ini, misi Zending, orang-orang Zending. Ya. Apa kata yang paling bisa menjatuhkan Allah Ta'ala? Allah. Kalau Isa masih bisa main itu. Ya. Tapi kalau Allah Ta'ala gitu. Ini sejarah ya, Tat ya. Sejarah yang ternyata masih bisa ditelusurin ya, Tat ya. Masih bisa. Dan dokumennya tadi jelas tuh ya. Jelas. Perhandelingan. Iya. Start pertalingan. Gue serasa zaman VOC. Berarti tadi saya tuh sebenarnya tadi sangat tertarik dengan yang Ustadz bilang tadi ada buku keuangan, ledger atau jurnal gitulah, yang mana terlihat malah di situ pembiayaan untuk agama malah lebih besar. Ya, nggak dapat saya. Nggak dapat untuk public domainnya nggak dapat. Oh, berarti 3G-nya itu benar-benar ya? Oh luar biasa. Hah? Berarti, jadi yang di atas itu bukan gold. Iya, berarti gospel dulu berarti ya? Oke. Orang selalu bilang gold, glory, salah, gospel. Gue tuh dari tadi mau nanya Ustadz Kenama gini. Apa tuh? Insya Allah. Anggap gue penjajah. Naam. Gue datang mau ngejajah Ustadz Kenama. Naam. Gue bawa gospel. Ya. Tapi di gospel gue kata-katanya kasihilah musuhmu gitu. Iya. Gue penjajah nih. Iya. Gue kan musuhnya dijajah. Iya. Gue datang bawa gospel. Nih, lo harus percaya ini nih. Kasihilah musuhmu. Saya orang pribumi ya. Iya. Kasihilah musuhmu. Gimana? Nggak percaya. Lah bukan, maksudnya kasihilah musuhmu. Musuhmu itu siapa? Iya, saya sebagai pribumi kan. Iya. Musuhnya pribumi siapa? Penjajah kan? Iya, penjajah ya. Terus lu bilangnya kasihilah musuhmu. Ya gitu. Itu nggak percaya. Sebelum dibongkar dulu itu pohonnya. Ya, gitu. Tidak akan masuk semua every single kata di dalam Bible tidak akan masuk ke hati pribumi. Kalau belum ada kata-kata yang bisa dipakai untuk merubuhkan itu. Iya. Saya tadi juga tertarik dengan Ustadz Kenama yang bilang bahwa orang-orang yang disebut dengan orang-orang Indonesia yang kedatangan penjajah Belanda, terus akhirnya mau menerima Kristen. Ya. Karena tadi salah satunya mau menikmati budaya yang dibawa. Ya. Jadi bukan agamanya yang dinikmati. Maaf. Orang-orang yang jadi Kristen, maaf, jangan marah. Ini nanti bisa baca lah di Vertelingan bisa. Iya. Kenapa? Karena mereka menikmati, terutama orang Maluku. Maaf ya, jangan marah. Okay. Mereka menikmati sekali, bukan kekristenannya. Budaya. Broadnya, roti. Oke. Ya kan, ham. Oke. Ya kan, daging itunya. B2-nya, bir. Oke.
mana nasi goreng, ya kan? Endless last fear Elvain. Kan? Iya, sebenarnya mukanya dia gak banyak ngomong, tapi gue paham maksudnya. Gitu. Iya kan, ngerti ya. Paham. Jadi yang dinikmati sebetulnya yang masuk pertama dan hebatnya apa ya, kayak mereka tuh ahli begini ya. Penjajah itu ahli antropologi dan ahli sosiologi. Ya. Dia masuk ke sendi-sendinya, dia tahu sendi-sendinya apa kelemahannya dan dia masuk lewat situ. Dia nggak peduli orang itu menikmati Bible atau nggak peduli. Nggak peduli juga ada kata kasihilah musuhmu ya. Nggak peduli. Kalau dia nanti akan percaya kalau dia menikmati budaya kita. Iya. Dan begitu satu kampak itu kata itu untuk merobohkan iman itu, udah selesai. Kalau saya gorok tengah jalan aja, kau akan berteriak memuji Tuhan. Kenapa? Saya yang gorok. Iya. Gitu. Artinya udah benar-benar kayak menyerahkan gitu semua gitu ya. Udah. Tidak ada yang bisa disalahkan. Maka itu sering kali. Ya, saya maksudnya tidak di YouTube ya atau di apa, sering berhadapan dengan Kristen-Kristen yang orang bilang itu orang Muslim YouTuber atau apologet bilang, Ustadz Ki, itu orang kok ini banget sih apa? Orang Belanda bilang kopah. Kopah itu apa? Bantet gitu apa? Tambang. Bantet itu roti ya. Bahasa Depok. Iya. Tambang. Susah banget, belet banget dibilanginnya. Ya kan? Iya. Kenapa? Udah ketebak itunya, sisi-sisinya dia itu. Psikologinya. Kena udah. Ya. Kena. Paham. Gitu. Ngeri nih. Ini benar-benar informasi yang sangat berharga ya para pemirsa ya. Ini kalau mau paham nih harus ngikutin dari awal nih aja nih. Kalau dari tengah bakal paham nih ya. Iya. Masya Allah. Ada lagi Ustadz Nama yang mau disampaikan selain ini penemuan ini? Pola ini masih berjalan sampai sekarang, dan pola ini tidak hanya dijalankan dalam sisi pekabaran Injil. Maaf, pelan-pelan saya ulangi. Pola penghancuran mind system, pola pikir ini, orang-orang pribumi, pola penghancuran yang tadi saya bilang pohon yang kita bahas, bukan hanya dari sisi religio, bukan hanya dari sisi agama, tapi dari kehidupan sosial. Kehidupan sehari-hari. Jadi ini perubahan mindset gitu. Mindset yang dihajar. Begitu, Ko Dodi. Keren. Alhamdulillah ya, para pemirsa ya. Ini sebuah jejak digital yang harus kita simpen nih. Insya Allah. Ya, jejak digital yang harus kita pertahankan. Insya Allah. Insya Allah nanti bisa berkembang lagi ya, Tat ya. Insya Allah. Karena begini, umat Islam, terutama buat apologet. Iya. Yang tadi bilang ada kristolog. Ya. Ada Islamolog, berarti harus ada kristolog gitu kan? Iya. Dan Islamolog itu lebih dulu daripada kita kristolog. Iya, Islamolog ternyata lebih dulu daripada kristolog. Iya, 1771. Nah, abad 18 gitu ya. Iya. Artinya kita semua nih yang peduli dengan agama kita, yang mau membela agama kita, ya. Kita tidak akan pernah tinggal diam dengan penggunaan kata Allah yang tidak tepat di dalam Bible. Allahu Akbar. Gitu ya? Insyaallah. Allahu Akbar. Mohon dukungannya para pemirsa, mohon doanya. Semoga perjuangan kami tidak sia-sia. Walaupun nanti di antara kami mungkin sudah ada yang tidak ada, insya Allah ada yang melanjutkan. Insya Allah ada yang melanjutkan. Nah, ini adalah suatu bentuk dari Ustadz Kenama, sumbangsih dari Ustadz Kenama. Mudah-mudahan dicatat semua amal baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustadz Kenama ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya ya para pemirsa. Mudah-mudahan apa yang kita omongkan ini tidak berhenti sampai sini, Tat. Insya Allah kita tetap berjuang. Insya Allah. Ya? Dan kita kupas poin-poin lain, dokumen lain. Juga mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa. Insya Allah. Saya sekali lagi banyak terima kasih buat Ustadz Kenama. Saya yang terima kasih atas informasinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sangat bermanfaat buat saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa ya. Baik kalau begitu.